Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya teman-teman, masih bersama saya Elvitra Azlianti pada mata kuliah Praktikum Statistik Multivariat. Masih bersama Stata ya. Nah, di pelajaran kali ini itu kita udah masuk ke pertemuan atau modul atau bab ke-7. Kita akan bahas tentang analisis regresi. Nah, biasanya nih analisis regresi ini dipakai untuk banyak hal ya. Misalnya kita mau melakukan penelitian, atau misalnya teman-teman yang lagi S1 mau bikin skripsi, atau mau bikin tesis untuk yang S2, pokoknya banyak banget. Jadi pada analisis regresi ini kita nanti akan melihat ya teman-teman, ini pembahasan kita itu akan berada di seputar apa sih keterkaitan antara analisis regresi dengan korelasi. Kemudian kita juga akan melihat tujuan dari analisis regresi tersebut. Ada yang untuk memprediksi dan juga untuk menganalisis hubungan yang namanya hubungan kausal. Nah, yang pertama, keterkaitan antara analisis regresi dan korelasi. Jadi, analisis regresi itu berhubungan erat dengan yang namanya korelasi ya. Jadi dapat dikatakan bahwa analisis regresi didasarkan pada korelasi dengan memasukkan perubahan pada Y relatif untuk perubahan di dalam variabel X. Jadi kayak model penelitian ya, ada variabel X, ada variabel Y gitu ya. Nah, jadi nanti kita bisa lihat ya di contoh teman-teman. Nah, menurut Latan 2014, dia menyimpulkan bahwa analisis regresi itu merupakan teknik analisis statistik yang digunakan untuk menguji hubungan antar satu atau lebih variabel independen atau prediktor dengan satu variabel dependen atau kriteria. Nah, jadi analisis regresi ini dan korelasi itu memiliki keterikatan atau keterkaitan. Jika suatu variabel mempunyai hubungan yang erat dengan variabel lain, maka peneliti patut menduga bahwa satu variabel bisa digunakan untuk memprediksi nilai dari variabel lain. Jadi misalnya kayak kalau kita bicara di marketing misalnya ya atau manajemen pemasaran, kita mau mengetahui apa aja faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan misalnya ya. Nah, kira-kira apa aja faktor-faktor yang bisa memprediksi atau mempengaruhi kepuasan pelanggan? Misalnya kayak tempatnya asik, misalnya kalau kita bicara kafe, atau parkiran luas, atau penerangan, atau tempatnya itu bersih kayak gitu ya, nyaman. Nah, jadi seperti itu. Tapi jika tidak terdapat hubungan antar variabel, maka variabel-variabel tersebut juga tidak dapat digunakan untuk memprediksi suatu nilai variabel lainnya. Jadi dengan kata lain, analisis hanya dapat dan diperlukan jika terdapat korelasi yang kuat antar variabel yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya teman-teman nih bikin penelitian misalnya kayak tadi, atau di bagian atau di bidang SDM misalnya, kita mau memprediksi apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi burnout misalnya ya, kayak stres kerja atau misalnya kelelahan, itu apa aja yang mempengaruhinya. Mungkin faktor lingkungan, misalnya lingkungan kerjanya itu tidak baik, atau misalnya hubungan dengan rekan kerja, hubungan dengan atasan. Nah, jadi di analisis regresi kita akan memprediksi hal-hal tersebut atau menganalisis hubungan yang terjadi di antara dua variabel tersebut. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi tujuannya itu untuk memprediksi dan untuk menganalisis hubungan kausal. Ketika kita memprediksi, analisis regresi itu digunakan untuk mengembangkan formula yang digunakan untuk memperkirakan nilai variabel dependen. Sedangkan ketika kita menganalisis hubungan kausal, regresi digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen sesungguhnya berpengaruh terhadap variabel dependen atau tidak, dan untuk memperkirakan besarnya pengaruh tersebut. Jadi kayak contoh yang tadi ya. Nah, supaya teman-teman nggak bingung, kita masuk aja ya ke dalam contoh kasus biar bisa dipahami ya. Oke, teman-teman udah seperti biasa ya, kita buka statanya dulu. Statanya udah kebuka semua. Oke, di sini udah dibuka stata ya. Nah, jadi kita bekerja dengan file yang namanya regresi ya. Langsung aja ya, Ctrl O seperti biasa. Buka yang regresi. Oke, untuk melihat data kita langsung ke data editor. Jadi di sini kasusnya apa? Kasusnya itu kita punya berapa variabel di sini? Ada pemimpin, iklim, motif, kinerja, gender. Jadi di sini kita akan membahas masalah apa kira-kira? Oke, masalah. Ayo, apa masalahnya?
Jadi terkait sama motivasi kerja ya. Nah, terlihat kalau motivasi kerja itu berhubungan dengan variabel seperti kepemimpinan, iklim organisasi, kemudian juga ada nanti ya gender juga mempengaruhi ya terhadap motivasi. Nanti kita mau lihat kalau gender wanita sama pria mana nih yang lebih tinggi motivasinya, kayak gitu ya teman-teman. Nah, jadi dari hasil analisis korelasi kita bisa melakukan pengujian satu arah tentang sejauh mana kedua variabel yang kita pakai di sini. Yang pertama yaitu untuk variabel pemimpin, kepemimpinan sama iklim ya. Jadi di sini kita mau melihat apakah variabel kepemimpinan dan iklim itu berpengaruh terhadap motivasi karyawan. Nah, sebelum kita memulai, kita bikin dulu ininya ya, hipotesis ya teman-teman. Nah, hipotesisnya itu ada dua berarti ya. Yang pertama, hipotesis pertama, semakin tinggi kemampuan pemimpin dalam motivasi, maka motivasi kerja karyawan itu akan semakin tinggi. Jadi logika berpikirnya jelas ya. Semakin tinggi kemampuan pemimpin memotivasi, maka motivasi karyawan akan semakin tinggi. Setuju ya? Jadi kalau pemimpinnya itu baik dalam memotivasi, motivasi karyawan pasti akan naik. Tetapi kalau misalnya pemimpinnya itu nggak baik dalam motivasi, maka motivasi kerja karyawan otomatis akan rendah. Nah, jadi ini hubungannya positif ya. Jadi semakin tinggi kemampuan pemimpin untuk memotivasi, motivasi kerja karyawannya akan tinggi. Yang kedua, iklim ya, variabel kedua kita iklim. Berarti semakin kondusif iklim organisasi yang dirasakan, maka motivasi kerja karyawan akan semakin tinggi juga. Berarti hubungannya masih positif juga ya teman-teman. Tapi ketika iklimnya semakin tidak kondusif di perusahaan, maka motivasi si karyawan juga akan rendah. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau dari model kita bisa lihat ya di buku ya, model dari regresi itu sama ya di mana-mana. Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 tambah E. Jadi di sini B1X1-nya kita kepemimpinan ya, X2-nya itu iklim organisasi, Y-nya motivasi, E itu error ya teman-teman. Oke, sekarang gimana sih cara menganalisis regresi? Kita kembali ke menu utama Stata ya. Nah, kalau mau cepat, kalau mau cara biasa, teman-teman bisa ke statistik, kemudian linear model and related, kemudian linear regression. Oke, nah di sini ini munculnya ya. Tapi kalau misalnya mau cara cepat, tinggal ketik db spasi reg. Jadi reg itu regresi. Oke, sama ya munculnya. Nah, dependent variabel kita yaitu tadi adalah motivasi ya, variabel dependent atau variabel terikatnya. Variabel bebasnya apa? Nah, tadi motivasi itu kita duga itu dipengaruhi oleh kepemimpinan sama iklim ya. Oke, kalau udah seperti ini, kita tinggal klik OK ya teman-teman. Oke, sudah muncul ya hasil dari output. Nah, jadi untuk membaca yang ini, kita bisa baca nih. Oke, yang pertama kita berpatokan lihat nilai yang ini, adjusted R-square. Adjusted R-square ini berapa nilainya? 82,16, jadi sekitar 82%. Nah, jadi artinya adalah model regresi yang dihasilkan itu mampu menjelaskan 82,16% ya variasi pada motivasi kerja. Jadi tadi kita menduga kalau motivasi itu terkait sama pemimpin dan iklim. Dan ternyata sebesar 82% ya model ini dinyatakan setuju atau 82% ya model itu dinyatakan oke gitu ya. Jadi emang benar pemimpin sama iklim itu bisa menjelaskan motivasi itu sebesar 82%. Sementara sisanya itu mungkin ada variabel lain lagi nih yang nggak ada di dalam hipotesis kita atau penelitian kita yang bisa mempengaruhi motivasi, yaitu sisanya ya. Kalau 82% berarti 18% lagi di luar dua variabel ini yang mungkin mempengaruhi motivasi tersebut, tapi tidak dijelaskan dalam penelitian kali ini. Oke, kemudian kita mau lihat untuk pemimpin dulu yang pertama ya teman-teman. Untuk pemimpin kita patokannya ke nilai koefisien dulu ya, untuk melihat apakah dia arahnya atau pengaruhnya itu positif atau negatif.
pemimpin koefisiennya berapa? 0,26, positif ya. Nah, dengan nilai signifikansinya P ini ya yang kita lihat ya, P besar dari T. P besar T-nya 0,002 ya, berarti lebih kecil dari 0,05. Jadi, tadi hipotesis pertama kita apa? Kita menyatakan semakin tinggi kemampuan pemimpin dalam motivasi, maka motivasi kerja karyawan itu akan semakin tinggi juga. Nah, jadi hubungannya itu kita lihat ya koefisiennya ya. Berarti ini emang berpengaruhnya positif ya, karena arahnya ini positif ya, 0,26. Nah, dan itu terbukti ya, karena di sini emang kelihatan nilainya itu 0,002, kecil dari 0,05. Jadi hipotesis pertama kita terbukti, yang menyatakan bahwa semakin tinggi kemampuan pemimpin memotivasi, maka motivasi karyawan akan tinggi. Jadi terbukti ya dengan melihat besar koefisiennya, arahnya ya, positif atau negatifnya, dan nilai P besar dari T. Kemudian untuk yang kedua, bagaimana dengan iklim? Nah, kalau pada iklim, di sini koefisiennya masih positif ya, 0,42. Sementara nilai P besar dari T-nya 0,000, maka juga kecil dari 0,05 ya. Jadi kesimpulannya sama, ternyata iklim, tadi kita menduga H2 kita menduga semakin kondusif iklim organisasi yang dirasakan oleh seseorang, maka motivasi juga akan semakin tinggi. Nah, itu benar ya, terjawab. Di sini arahnya positif ya. Dan hasilnya juga hasil regresinya 0,00, lebih kecil dari 0,05. Jadi pada kasus ini emang benar kalau misalnya pemimpin dan iklim itu berpengaruh positif terhadap motivasi karyawan. Jadi itu teman-teman untuk membaca output dari analisis regresi dan membuat interpretasi atau kesimpulan dari data tersebut. Bisa dipahami ya? Nah, ini tadi kasusnya itu kita mau melihat apakah motivasi dan iklim berpengaruh nggak terhadap motivasi. Jadi itu hanya variabel motivasi dan iklim. Sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, kita masih punya data gender ya. Sekarang di kasus kedua kita mau melihat nih kasus regresi berganda dengan variabel dummy. Jadi dummy yang kita pakai di sini adalah variabel gender ya. Karena variabel gender kan ada dua ya, ada laki-laki perempuan. Jadi pada kasus ini kita mau melihat gender mana yang mempengaruhi motivasi karyawan tersebut. Apakah laki-laki atau perempuan. Nah, jadi kita harus pecah dulu nih kedua gender ini ya teman-teman. Oke, jadi yang kita uji sekarang itu sama dengan yang tadi, tapi tambah satu variabel lagi ya. Gender ini kita uji juga sebagai X3-nya ya teman-teman. Nah, cara memecah gender ini menjadi dua. Kita bikin dulu, kita ambil data, kemudian create or change data, kemudian other variable created comments. Nih, ada variable creation common sama create indicator variable. Oke. Nah, di sini kita pilih gender ya, karena kita mau memecah variabel gender. Oke, nama barunya kita bikinnya new-nya aja ya yang dihapus teman-teman. Underscore-nya nggak usah dihapus. Oke, jadi jengkel. Namanya jengkel ya, jenis kelamin ya. Nah, kalau udah tinggal klik oke. Nah, ini dia setelah dipecah, jengkel 1, jengkel 2. Oke, sekarang yuk kita uji lagi kayak tadi ya. Tadi gimana cara ngujinya? Pastikan posisi berada di stata ini ya, stata dasar. Kemudian kita ketik aja db spasi rek. Oke, ininya masih ya motif. Kemudian independen variabelnya jadi 3 ya, ada pemimpin, iklim, dan oke, ada jengkel 1 dan pemimpin. Oke, iklim. Oke, kemudian jengkel 1, kemudian jengkel 2. Oke. Kalau udah tinggal klik oke. Oke, sudah muncul semua teman-teman. Nah, ini ya hasilnya ya. Sama kayak tadi. Pertama yang kita baca adjusted R square. Oke, adjusted R square-nya berapa? 0,8725 atau sebesar 87,25% ya. Jadi artinya sebesar 87,25% model ini terbukti ya. Jadi motivasi itu dipengaruhi oleh
kepemimpinan, iklim, sama jenis kelamin atau gender. Nah, sementara sisanya 0, berapa? 13 itu 13% bisa saja dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Oke. Nah, pada pengujian ini tadi kita memecahkan gender menjadi dua variabel yang berbeda. Yang dimana kalau kita lihat ya secara pemimpin dulu, kalau pemimpin hampir sama dengan yang tadi ya, nggak ada beda ya. Di sini koefisiennya positif ya, 0,258. P besar T-nya juga kecil dari 0,05. Nih, nilainya 0,00 atau kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan kalau semakin baik pemimpin memotivasi, maka motivasi karyawan akan naik. Itu terbukti ya, atau benar. Kemudian yang kedua, iklim, koefisiennya juga positif. P besar T-nya juga 0,00. Artinya apa? Sama ya. Semakin kondusif iklim, maka motivasi semakin baik. Nah, jadi di sini iklim juga terbukti ya teman-teman dari nilai koefisien arahnya dan nilai P besar dari T-nya. Nah, gimana dengan jengkel? Nah, jengkel 1 itu gimana? Koefisiennya itu di sini sebesar minus ya, minus 5,21. Sementara nilai signifikan P besar T-nya 0,002 ya. Jadi lebih kecil juga ya dari 0,05. Nah, dengan demikian terjawab sudah bahwa kelompok gender yang dimaksud adalah perempuan. Jadi artinya di sini jengkel 1 ini tadi 0 sama dengan P ya, teman-teman. Jadi maksudnya adalah perempuan memiliki peluang yang lebih besar dari laki-laki untuk memiliki motivasi kerja yang lebih rendah. Karena di sini negatif ya. Dia terbukti dengan P besar dari T 0,02 tapi nilainya negatif. Jadi perempuan memiliki peluang yang lebih besar dari laki-laki untuk memiliki motivasi kerja lebih rendah. Dilihat dari nilai koefisiennya ini yang minus. Oke teman-teman, gimana? Cukup paham? Nah, gampang ya kalau regresi ya. Jadi besok kalau kita punya penelitian, teman-teman bikin skripsi, kalian bisa menggunakan stata ini karena lebih simpel dan lebih mudah untuk membaca output dan menjelaskannya. Oke. Nah, jadi itu ya materi kita tadi udah dibahas semua. Terima kasih teman-teman untuk atensinya. Jangan lupa kita nanti ketemu lagi di kelas ya. Kita ketemu di Google Meet. Seperti biasa nanti kita ada latihan juga terkait dengan analisis regresi. Jangan lupa ya like, subscribe ya channel Ibu. Kalau misalnya ada kesalahan Ibu mohon maaf ya teman-teman. Kita akhiri kuliah kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di channel-channel dan pelajaran berikutnya ya.